Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Eko Hendri Kuswoyo, mahasiswa program Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Sangga Buana YPKP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah kajian yang berjudul Artificial Intelligence dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis di Rumah Sakit dengan kasus diskriminasi pasien BPJS dan pasien lanjut usia. Topik ini dipilih karena transformasi digital di sektor kesehatan berkembang sangat pesat. Artificial Intelligence tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi telah digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Kondisi tersebut tentu menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Namun, di sisi lain muncul berbagai persoalan etika ketika algoritma mulai memengaruhi keputusan klinis maupun keputusan bisnis yang berkaitan dengan hak-hak pasien. Melalui presentasi ini, saya akan mengkaji persoalan tersebut dari perspektif etika kecerdasan buatan, etika bisnis, tata kelola perusahaan, bioetika, serta implikasinya terhadap keberlangsungan organisasi rumah sakit. Rumah sakit modern saat ini berada dalam tekanan yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional. Oleh karena itu, banyak institusi kesehatan mulai mengintegrasikan artificial intelligence dalam berbagai proses bisnis. Sebagaimana dijelaskan pada slide ini, AI dimanfaatkan untuk menentukan prioritas pelayanan pasien, memprediksi lama rawat inap, menentukan segmentasi layanan premium, hingga memberikan rekomendasi tindakan medis. Secara konseptual, teknologi ini mampu mempercepat proses pengambilan keputusan melalui analisis data dalam jumlah yang sangat besar. Namun demikian, efektivitas teknologi tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Permasalahan muncul ketika algoritma menghasilkan bias yang menyebabkan pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah dibandingkan pasien umum. Selain itu, pasien lanjut usia lebih sering dianggap memiliki prognosis yang kurang baik sehingga lebih sering tidak diprioritaskan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi justru berpotensi menghasilkan diskriminasi sistematis apabila proses pengembangannya tidak memperhatikan aspek etika, validitas data, dan pengawasan manusia. Dalam studi kasus ini terdapat 4 persoalan etika yang sangat fundamental. Pertama, terjadinya diskriminasi berdasarkan status pembiayaan kesehatan. Idealnya, sistem pelayanan kesehatan memberikan akses yang setara kepada seluruh pasien tanpa membedakan status ekonomi maupun jenis pembiayaan. Namun, algoritma justru memberikan prioritas berbeda kepada pasien BPJS. Kedua, diskriminasi terhadap pasien lanjut usia. Keputusan yang didasarkan pada probabilitas kesembuhan semata dapat mengabaikan nilai kemanusiaan serta hak setiap individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ketiga, tidak adanya audit algoritma ketika proses pengambilan keputusan AI bersifat tertutup atau dikenal sebagai black box, maka rumah sakit akan mengalami kesulitan menjelaskan alasan di balik keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Keempat, orientasi efisiensi bisnis yang terlalu dominan. Penggunaan AI semata-mata untuk menekan biaya operasional berpotensi menggeser tujuan utama rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan, yaitu melindungi keselamatan pasien. Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan 6 prinsip utama AI ethics. Prinsip pertama adalah keadilan yang menuntut agar algoritma tidak menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Kedua adalah transparansi, yaitu setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI harus dapat dijelaskan secara rasional dan dapat dipahami oleh pengguna maupun sistem. Ketiga adalah akuntabilitas. Artinya selalu harus ada individu atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi keputusan AI. Keempat adalah perlindungan privasi, mengingat data kesehatan merupakan informasi yang sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya. Kelima adalah keamanan sistem agar AI tidak menimbulkan risiko akibat kesalahan data maupun serangan cyber. Terakhir adalah human oversight, yaitu keberadaan manusia sebagai pengambil keputusan akhir dalam pelayanan kesehatan. AI tidak boleh menggantikan pertimbangan profesional dokter, melainkan hanya berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan. Apabila dikaji melalui perspektif stakeholder, dampak penggunaan AI tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh dokter, tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, pemerintah, BPJS, vendor teknologi, hingga masyarakat secara luas. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance. Prinsip transparansi tidak terpenuhi karena algoritma tidak dapat dijelaskan secara terbuka. Prinsip akuntabilitas menjadi lemah karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Sosial diabaikan karena pelayanan kesehatan seharusnya berorientasi pada keselamatan pasien. Prinsip independensi juga berpotensi terganggu apabila keputusan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, sedangkan prinsip fairness atau keadilan jelas dilanggar ketika terjadi perlakuan berbeda berdasarkan status BPJS maupun usia pasien. Dalam perspektif bioetika, pasien memiliki hak fundamental untuk memperoleh pelayanan yang aman, adil, transparan, memperoleh perlindungan data pribadi, meminta peninjauan keputusan oleh tenaga medis, serta memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan. Apabila AI menghasilkan keputusan diskriminatif, maka sistem tersebut melanggar prinsip justice karena tidak memberikan perlakuan yang setara. Selanjutnya, melanggar prinsip beneficence sebab teknologi tidak memberikan manfaat optimal bagi pasien. Kemudian juga bertentangan dengan prinsip non-malfeasancy, yaitu kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya. Dengan demikian, implementasi AI harus selalu berada dalam koridor etika profesi kesehatan, bukan semata-mata mengejar efisiensi operasional. Risiko bagi rumah sakit apabila penggunaan AI tidak dikelola secara baik, konsekuensi yang muncul tidak hanya bersifat etis tapi juga strategis. Rumah sakit dapat mengalami peningkatan risiko kesalahan medis akibat keputusan otomatis yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien. Dari aspek hukum, institusi dapat menghadapi gugatan perdata maupun sanksi administratif dari regulator. Selain itu, reputasi organisasi dapat menurun sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dan berdampak terhadap keberlanjutan bisnis. Tidak kalah penting, pengguna AI meningkatkan risiko kebocoran data kesehatan yang merupakan informasi rahasia dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan strategi tata kelola AI yang komprehensif. Langkah pertama adalah menghentikan penggunaan keputusan otomatis pada kasus-kasus berisiko tinggi. Kedua, membentuk komite tata kelola AI yang terdiri dari tenaga medis, ahli teknologi informasi, ahli hukum kesehatan, dan komite etik. Ketiga, melaksanakan audit algoritma secara berkala guna mendeteksi adanya bias maupun kesalahan sistem.
Keempat, memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada pada dokter sebagai penanggung jawab klinis. Terakhir, rumah sakit perlu menyediakan mekanisme banding bagi pasien serta memperkuat sistem pelindungan data sesuai prinsip keamanan informasi. Dalam perspektif manajemen krisis, komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting. Rumah sakit harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan mengakui adanya permasalahan, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang terdampak, menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan, membuka saluran pengaduan secara luas, serta mempublikasikan hasil audit kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting, rumah sakit tidak boleh menjadikan AI ataupun vendor sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab, karena tanggung jawab akhir tetap berada pada organisasi pelayanan kesehatan tersebut. Sebagai kesimpulan, artificial intelligence merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Namun demikian, implementasi teknologi tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai etika, hak pasien, serta prinsip kemanusiaan. AI harus dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan pengawasan manusia. Dengan demikian, teknologi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, bukan justru menciptakan diskriminasi baru dalam sistem pelayanan. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital di rumah sakit tidak diukur dari seberapa canggih algoritma yang digunakan, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengorbankan hak, martabat, dan keselamatan setiap pasien. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.